Pernikahan yang melibatkan anak perempuan berusia 16 tahun ini terjadi di bulan Agustus tahun 2023 lalu. Korban dinikahi oleh pelaku tanpa sepengetahuan orang tua korban. Kasus ini terbongkar setelah masyarakat desa setempat ramai membicarakan isu kehamilan korban. Dinikahi tanpa seorang ayah itu dekat sekali sama saya. Dekat. Cuman ada malam pertama. Ada. Itu tapi kan di pikiran saya gagal menjadi orang tua yang baik. Nah, terima kasih Pak Rokim. Ya, Mat Rokim ya? Mat Rokim. Ini anaknya? Anak. Mbak panggil nama samaran aja ya? Mbak PL ya? Jadi saya lihat di TV One atau di TV mana itu ya? Nangis-nangis Bapak itu. Iya. Histeris itu. Jadi awal mula ceritanya gimana Pak? Coba kita dengar dulu ini. Awal ceritanya itu sebenarnya saya tidak tahu kalau anak saya ini di kampung itu sudah ramai. Kan rumah saya dengan pondok itu agak jauh gitu. Jadi di daerah pondok itu ramai kalau anak saya ini dikabarkan hamil sama orang-orang situ. Jadi PL di pesantren nih? Iya. Yang masukin pesantren siapa Pak? Dia ikut teman-temannya. Oh, kemauan PL ya? Ya, sini. PL, lu. Kemauan Karena kamu ada ya? rutinan satu minggu sekali di sana. 1 minggu sekali? Iya. Oh, jadi tidak lama gitu di situ? Tidak. Ini modelnya beda pondok gitu. Sudah berhenti di pondok yang beda, biar pondoknya nyambung lagi, dia ikut rutinan di pondok itu. Rutinan tuh maksudnya gimana? Ya ngaji gitu. Tapi pulang pergi, pulang ke rumah? Ya pulang ke rumah. Pulang ke rumah? Pulang ke rumah. Jadi nggak stay di sana? Tidak. Oke. Nah, kalau pulang ke rumah, kok Bapak bisa nggak tahu anaknya sampai ada berita katanya hamil lah, Ya nggak dinikahin? tahu karena agak jauh dari rumah saya. Gitu. Iya, tapi kan anaknya pulang ke rumah kan? Pulang. Pulang. Karena dia kan ngaji, aku kan kebaikan. Saya tidak pernah nanya-nanya yang bukan-bukan gitu. Oh, jadi kalau pulang nggak pernah nanya-nanya? Ya. Kan ini kan dijemput, ada yang jemput. Ada yang jemput, Ya, temennya? Temannya tersangka ini, pelaku ini. Jadi PL kalau pergi mondok gitu, pengajian, pulang ke rumah? Iya, itu kan bukan mondok, cuma ikut kayak majelisnya gitu Ada setiap hari majelisnya. Selasa. Oke. Jadi bukan kayak model masuk pesantren, terus ada asramanya di sana, bukan gitu ya? Bukan. Oke. Nah, kamu setiap pulang ke rumah, sering cerita ke bapak nggak? Ibu ada kan? Istri ada? Ada. Cerita nggak ke ibu atau bapak gitu? Tidak. Nggak pernah cerita? Nggak. Tidak Oke. pernah. Nah, kemudian berita tersebar melalui orang lain, Bapak tahu nih, kalau anaknya Bapak ini hamil dan dinikahi, katanya begitu ya? Iya. Terus apa yang Bapak saat itu lakukan? Itu kan ada saudara saya yang tahu kalau anak saya itu hamil. Lalu dia menyuruh adik saya untuk menjemput saya di rumah. Saya dipanggil, saya ke rumah saudara saya itu. Setelah itu saudara saya itu langsung ke rumahnya pelaku. Ditanyain, pelaku itu tidak pernah menikahi gitu. Kemudian Bupun ini kan masih kerja di Probolinggo. Oke. Nah, itu saya minta sama saudara saya itu untuk menjemput anak saya itu. Setelah itu pulang dari sana, dia ternyata ditanyakan sama saudara saya itu, dia iya benar kalau dia sudah dinikahi siri sama Eri gitu. Oke. Jadi ini pengakuan dari PL kalau dia udah dinikahi. Nah, yang katanya dibilang hamil itu Sama masyarakat masyarakat itu benar PL hamil atau enggak? tidak.
Oh, tidak Tidak hamil. hamil. Alhamdulillah tidak hamil. Oke, tidak hamil. Nah, Bapak nangis-nangis itu bentuk luapan emosi Bapak, apa yang Bapak sedihkan gitu? Karena ini anak saya, ya namanya anak, pasti saya sakit hati saya. Gitu. Kalau anak saya sampai tidak, maksudnya dinikahi tanpa seorang ayah gitu. Ya kan tidak tega kalau sekarang anak saya kan ya trauma gitu, tidak pernah keluar rumah. Saya ajak ke rumah neneknya dia pun tidak mau, ya ngurung di rumah terus Semenjak kejadian itu. semenjak kejadian itu. Oke, jadi kalau waktu itu nggak ada rame-rame, berarti nggak ketahuan ya Pak Nggak ya? tahu. Nah, kalau nggak ketahuan kayak gitu, berarti kan keadaan nih nggak sampai kayak sekarang ya. PL berarti kan akan diem terus gitu. Iya. Nah, saya ke PL dulu ya. Kamu kan mondok nih ya. Iya. Terus gimana kamu bisa kenal sama pelaku ini, orang ini gitu? Awal kenalnya itu dia itu dapat nomor saya dari temennya. Oke. Terus? Habis itu dia temennya ini kan kayak apa ya, suka gitu ya sama saya. Habis itu kan saya udah nggak mau nolak gitu. Habis itu pas itu yang apa itu nanyain kenapa kok ditolak gitu. Habis itu pas saya ya bilang kalau saya itu nggak mau gitu. Saya jawab gini, saya nggak mau bahas itu, intinya kalau saya nggak suka ya nggak suka gitu. Oke. Nah udah nih, kan Yang nggak suka ya? awalnya yang dia ngechat itu tidak saya balas kan, saya kayak ya nggak pernah saya balas. Cuma habis itu pas dia bilang gini, kalau nggak dibalas saya bakal datangi ke rumahmu gitu. Oke. Makanya habis itu pas tak balas chatnya dia. Kamu takut dia datang ke rumah? Iya. Apa yang kamu takutkan? Ngomong mana? Tak. Ya, mungkin takutnya ya sama saya, sama ibunya mungkin gitu. Kamu masalah-masalah gitu nggak pernah cerita ke bapak apa ibu gitu? Tidak pernah. Ada ini nggak deket apa gimana atau gimana gitu? Bapak tuh sampai nangis gitu. Dekat, Sedih. dekat sekali sama saya. Deket. Cuman kamu ngerasa bersalah. Iya. Mundur dulu ke kejadian dia udah ngajak kamu tolak ya kan? Nah setelah kamu udah tolak ini dan kamu akhirnya dia bilang mau kalau enggak aku ke rumahmu ini, kamu kan balas chatnya lagi kan? Jadi kan Iya. komunikasinya lewat chat ya berarti ya. Nah di dalam chat itu apa yang membuat kamu akhirnya mau dinikahin sama dia? Dia kan kayak terus-terusan ngechat saya gitu ya. Padahal saya udah bilang kalau nggak ada kepentingan jangan ngechat saya lagi gitu Iya, kan. udah benar. Apalagi dia udah punya istri gitu kan. Oh udah punya istri? Iya. Oke. Nah, habis itu setiap saya bikin stories ya, dia tuh selalu komen gitu. Selalu komentar. Cuma saya nanggepinnya itu kayak cuek gitu. Cuma singkat-singkat gitu aja. Pas dia bilang gini, dia seandainya saya semakin cuek, dia tuh semakin kayak apa ya? Kayak semakin tertarik gitu loh. Dia bilang gitu. Pokoknya dia tuh selalu apa ya? Berusaha keras. Iya. Terus apa ngubur-ngubur kamu. Ya kayak gitu. Cuma itu yang mau ngajak nikah kan saya udah nolak, udah sebanyak 2 atau 3 gitu kan. Pas dia itu kayak
VN tuh, pesan suara itu sebanyak 3 kali, kalau 4 gitu, 3 kali atau 4 kali gitu, kayak dia itu semacam ngeyakinin saya gitu, ngeyakinin. Lewat voice note. Iya. Apa isinya? Ya banyak, panjang di situ. Intinya apa itu di situ? Ya dia kayak menjelasin gitu loh, kayak jelasin gitu. Pas terakhirnya dia bilang gini, saya harus ngeyakinin kamu kayak gimana biar kamu itu mau sama saya gitu dia. Dia kayak mohon-mohon gitu kan. Ya. Pas akhirnya saya kayak mau gitu, mau aja. Pas dia kan pertama saya udah bilang saya nggak mau, soalnya saya nggak boleh nikah sama orang yang udah punya istri, bilang gitu. Iya. Tapi dia bilang gini, kenapa kalau udah punya istri kenapa gitu. Dia kan udah banyak yang intinya punya istri tapi nikah lagi gitu kan. Kan nggak apa-apa, itu kan bukan dosa kan gitu kan. Dia jawabnya kayak gitu. Akhirnya intinya saya tuh nggak mau, tapi dia malah ngajak itu nikah tanpa pengetahuan orang tua kayak gitu. Ada ngancem-ngancem? Kalau ngancem-ngancem sih kayaknya enggak, cuma kan emang nggak boleh ngasih tahu siapa-siapa gitu. Si orang ini itu kerjanya apa di pesantren itu, di pondok itu? Kayak semacam ngajar. Dia kan kayak pondoknya, semua majelisnya itu kan kayak diamanati gitu sama gurunya, sama yang gurunya yang telah wafat gitu, yang telah meninggal. Dia ini pimpinan di situ? Iya, jadi pengurus sih. Pengurus tapi yang memimpin yang lain? Iya. Atau cuma bagian aja? Yang punya semua. Mimpin semua, kayak majelisnya gitu. Majelis besar yang mimpin. Dia ketuanya atau dia cuma bagian dari anggota? Ketuanya. Oh, berarti kan dia punya kemampuan ya? Iya. Nah, setelah dia bujuk-bujuk kamu gitu, apa hal yang membuat kamu mau menikah dengan dia secara diam-diam dan tidak memberitahu orang tua? Ya itu, soalnya dia terus ngechat saya, habis itu selalu ngeyakinin pas dia bakalan menjamin nggak bakalan ketahuan gitu loh. Nggak bakal ketahuan? Ya kayak kasihan gitu, gimana ya? Kasihan, kamu kasihan sama dia? Iya, soalnya kan dia kayak mohon-mohon pas kayak gimana gitu ceritanya. Mohon-mohonnya itu bikin kamu tersentuh? Iya. Tersentuh? Kasihan? Iya, kasihan. Tapi kamu mikir nggak kalau orang tuamu perasaannya gimana, nanti kalau tahu gimana? Ya sempet mikir gitu, cuma saya setiap bilang itu kayak dia tuh udah menjamin nggak bakalan ketahuan. Ya ketahuan gitu. Pas pokoknya dia kan udah merencanakan semuanya kayak gitu. Oke. Dan kamu percaya? Iya. Oke. Coba kita ke Bapak. Menurut Bapak gimana? Karena dia diiming-imingi harta. Gitu. Harta, nanti kamu kalau saya nikahi, kamu akan masuk surga gitu. Ada kayak begitu? Ada. Ini kan Bapak udah ngobrol lama ya, kan? Pasti anaknya juga malu-malu lah mau cerita langsung. Nanti kamu kalau saya nikahi, ada kasih uang, begini, begitulah. Itu yang membuat anak ini tertarik? Iya. Menurut Bapak begitu iya. ya? Saya dengar katanya, dikasih uang 300? Iya, setelah menikah. Setelah menikah, iya. Dikasih uang 300.000. Oh, inilah iming-iming itu udah mulai. Oke. Jadi Sampai... pas nikah ya? Monggo. Ini ya masih ya tertekannya begitu karena dia selama 8 bulan ini kalau dia ingin berhubungan dengan anak saya itu mesti dia jangan bilang siapa, jangan bilang siapa, mesti begitu kalau nafsunya itu. Kalau dia suka ke anak saya, mesti ngomongnya jangan bilang siapa gitu. Iya, si orang. Berarti anak saya ini tertekan. Dia
masih ada takut ketahuan mesti gitu. Jadi ada tekanan ya. Ada tekanan. Tapi kan tekanannya bukan tekanan pengancaman atau gimana? Bukan ya. Ya intinya kalau didikan saya, karena saya itu kan saya masuk ke pesantren biar anak saya ke agama itu semakin kuat gitu. Kan masih adiknya saya sekarang masih ada di pesantren. Adiknya yang perempuan di pesantren yang sama. Yang ya sama dulu kan kakaknya sama adiknya mondok di pondok pesantren yang beda gitu. Oh, bukan pesantren yang ini. Bukan. Oke, dan masih di situ. Ya, dan tidak kenapa-napa. Bukan. Nah, Pel, kamu ceritanya nih masih istri orang ya? Udah nikah kan? Udah nikah. Nikahnya kawin siri. Iya. Kalau kawin siri perlu ada wali dong. Nah, waktu itu walinya siapa? Nggak ada. Nggak ada. Kalau di Islam, kalau nikah nggak ada wali, sah nggak? Ya nggak sah. Nikah sirinya. Kalau sekarang sama saja dengan zina gitu. Zina jatuhnya. Nah, waktu dinikahi itu ada saksinya? Ada. Ada saksinya. Ada. Kamu kenal saksi-saksinya? Kenal temennya. Teman-temannya dia. Iya. Orang pesantren juga? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Berapa orang jumlahnya kira-kira yang hadir saat itu? 2. 2? Iya. Kamu sama dia doang gitu? Tidak. 4. Maksudnya? Oh iya 4. 4. Kamu, dia, 2 orang saksi? Iya. Penghulu dong? Tidak. Dia akad sendiri itu. Dia akad sendiri. Bagaimana caranya, Pak? Ya sistem apa ya kalau pakai imam apa itu? Kan dulu. Kan Bapak nikah nih ceritanya. Iya. Kan harus ada orang yang gini. Ada yang. Nah, dia bagaimana? Dia akad sendiri gitu. Oh, dia yang menjadi penghulunya begitu ceritanya? Iya. Dengan ini saya nikahi kamu gitu-gitu? Gitu. Ada Pel kayak gitu-gitu? Itu pakai Arab gitu kan. Meskipun saya awalnya juga bingung kan. Dia itu kan pakai madhab Hanafi gitu. Nggak apa-apa itu tanpa wali. Ya, katanya dia. Cuma kan saya kan nggak tahu madhab Hanafi itu kayak gimana. Nggak tahu kan. Hanafi itu maksudnya imam. Caranya Imam Hanafi ini gitu. Jadi cerita udah nikah tuh ya. Iya. Disaksikan oleh 2 orang ya. Iya. Jadi menikah. Habis menikah ada malam pertama? Ada. Pas habis nikah itu? Iya. Oke. Di mana malam pertama itu terjadi? Di rumah temennya. Di rumah temennya, bukan di rumah dia? Bukan. Oke. Setelah itu, sabar ya Pak ya, maaf ya. Ngerti aku. Setelah itu kamu pulang ke rumah ketemu Bapak juga kan, gitu ya? Iya. Oke. Kamu nggak cerita? Tidak, sewaktu itu kan Bapak masih kerja. Nggak ketemu? Nggak. Oke. Cuma ada ibu aja. Ada ibu aja. Kamu nggak cerita ke ibu juga? Tidak. Kan sama dia nggak boleh bilang-bilang kayak gitu. Ya. Tapi saat itu kamu nggak ada rasa takut? Takut ya ada gitu. Cuma saya setiap kayak bilang takut tuh sama dia tuh kayak apa ya? Kayak di tenang-tenangin kayak gitulah. Tapi dia nggak pernah kasar? Tidak pernah. Nggak pernah ya? Cuma dia pernah gini, seandainya saya diajak ketemuan nggak mau gitu. Dia bilang gini, saya mau nikah lagi gitu. Pernah bilang gitu. Mau nikah lagi? Iya. Kamu setelah itu ketemu lagi sama dia? Iya. Oke, diajak ketemu lagi itu di mana? Ya sama, di rumah temennya. Di rumah temennya. Alasan ketemunya apa? Sama dia disuruh bilang kalau hari apa itu? Hari Jumat itu disuruh bilang ada hataman gitu. Di rumah temennya. Kalau hari Selasa, bahasa udan di majelisnya dia gitu.
alasan yang kamu bisa kamu pakai buat ke orang tua gitu. Iya. Oke, kamu dijemput nih Iya, dijemput. sama temennya. Iya, sama Betul? adiknya temennya. Sama adiknya temennya, bukan Iya. dia ya? Iya, Bukan dia yang jemput ke rumah ya? Bukan. Bukan. Oke. Bapak tahu tuh dia dijemput. Oke, Bapak nggak curiga ya? Yang pertama ponakan saya yang tahu. Pertama jemput. Iya, tapi nggak curiga. Dia nggak curiga. Nggak curiga. Pergilah dia ya kan? soalnya Eri itu udah merencanakan gitu biar tidak curiga. Dia itu kan temennya punya adik perempuan. Nah, temennya ini punya usul gimana adik saya aja yang jemput biar orang tuanya tidak tahu gitu. Karena perempuan. Iya. Bapak jadi nggak terlalu curiga, pinter juga. Iya. Pergilah ke rumah temennya itu. Iya. Dia sudah ada di sana. Iya. Nah, di sana dia ngajakin ketemuan kamu untuk ngapain? Itu Hubungan berhubungan. suami istri. Iya. Hanya itu saja. Iya. Cuma dia memperlakukan kamu seperti istri nggak? Iya. Enggak. Nggak tahu ya. Kamu nggak tahu yang bener yang mana gitu ya? Iya. Kamu lihat nggak kalau di rumah bapak sama ibu suami istri kayak gimana? Iya. Ada ngobrolnya, ada berantem-berantemnya, ada membahas gitu kan pasti ada ya. Melayani ibu Iya. melayani Tapi bapak. saya kan habis berhenti pondok itu diem sama nenek. Sama nenek? Iya, diem di rumah nenek gitu. Loh, nggak di rumah bapak? Ya cuma Tidak. rumahnya Iya. ya Sebelahan. dekat, anu, Oh. gandeng. Oh, jadi dia di rumah neneknya, nggak di rumah bapak. Ya, Jadi neneknya kan tidak ada Temennya. temannya. Oh, jadi dia ikut di situ. Deketan juga gitu. Ya dekat tembok satu. Oh, tembok satu. Tembok satu, Oh, nah. jadi deket banget Iya, gitu. Iya, iya. Sebelah-sebelah lah ya. Iya. Tapi nggak pernah cerita ke nenek juga? Tidak pernah. Nggak pernah. Jadi kamu simpen sendiri ya? Iya. Oke. Nah, setelah kamu udah ketemu dia ini, kamu pulang lagi, Iya. diantar. Iya. Udah begitu doang. Iya. Cuma kadang kalau dia nggak bisa nganter itu sepupu saya itu disuruh jemput. Sepupu kamu yang jemput kamu. Iya. Cuma kan taunya ya gitu kayak hataman cuma kayak majelis gitu kan. Sepupunya taunya Iya. cuma itu. Iya. Tidak tahu. Nggak curiga. Tidak curiga sama Iya. sekali. Oke. Berarti tidak sampai, ya alhamdulillah nggak sampai hamil lah ya. Berarti Iya. itu nggak benar yang hamil itu. Oke. Nah, pada saat ini udah 8 bulan, ini kan berjalan terus waktu. Kamu mulai mikir nggak, ini kok kayak ada yang salah ya? Iya. Mulai mikir atau enggak? Iya, saya sebenarnya udah lama kayak minta apa ya? Namanya kayak nikah gitu kan mesti nggak bisa kayak gitu kan. Gitu. Kan biasanya nikah kan harusnya tinggal bareng, ya kan? Iya. Tapi kamu tahu hal itu saat itu? Iya, tapi kan Tapi kan dia kan emang udah punya istri gitu. Jadi kan nggak mungkin nggak tinggal mungkin. bareng. iya pas dia bilang mau dibeli rumah itu. Oke. Cuma nggak dibeliin gitu. Oke, berarti kamu diiming-imingin Sesudah nikah itu. sesudah Iya. nikah. Jadi biar kamu makin yakin sama dia iming-imingin kamu ya. Iya. Nah, pas nikah itu, setelah nikah kamu dikasih uang katanya 300.000. Itu katanya dia kan kayak maharnya. Saya udah nolak, cuma sama dia dipaksa. Terus yang kamu kejar apaannya, Nak? Ya. Bingung ya? Ya, soalnya kan saya kayak setiap minta bisa itu sama dia nggak mau kayak gitu. Minta apa? Kayak pisah, kayak talak Oh, gitu. bisa. Ya, Jadi intinya... dia selalu nggak mau. Oke. Sudah, cukup dulu. Pak, ini kan kita agak bingung ya. Iya. Bapak ngerti ya? Coba Bapak bisa luruskan nggak? Aku kurang paham nih, anak ini kok mau nikah dasarnya apa akhirnya? Karena kan orang bisa salah tangkep ya, akhirnya ujung-ujungnya, oh anaknya juga mau nih karena mau dikasih rumah, mau dikasih uang, gitu-gitu kan. Nah kalau Bapak melihatnya bagaimana? Ya gitu, karena anaknya saya ini polos gitu. Polos, oke. Polos. Oke. Karena dia disuruh apa saja kalau sama saya dia nurut. Gitu. Nurut anaknya, anaknya nurutan. Nurut. Terus Gitu. gampang dipengaruhi Gampang dipengaruhi sama orang. sama orang. Gampang. Sama orang. Iya, gampang. Oke. Karena dia
Kalau soal diiming-imingi kan agamanya itu kan terlalu yakin gitu. Apa itu? Terlalu yakin. Yakin. Kalau soal agama. Iya. Jadi iming-iming nanti kamu akan kalau mengikuti tak nikah siri nanti kamu bisa masuk surga gitu. Dia pun mau karena dia intinya dia polos gitu. Paham. Nah, kalau kita anggap dari ceritanya tadi karena tidak ada wali, berarti secara hukum agama tidak sah ya? Tidak sah. Berarti anak ini tidak pernah menikah ya? Kalau saya ya tidak pernah menikah ya? Yang bapak karena dia tanpa wali. Tanpa wali. Kemudian yang membuat bapak ini akhirnya kecewa, sedih, hancur perasaannya itu adalah perbuatannya si orang itu ya? Iya. Bapak udah ketemu belum sama orang itu? Sudah. Pertama dia dipanggil sama saudara saya. Setelah ini dijemput, kan dipertemukan. Cuma ini disuruh pulang. Oke. Bapak ketemu nih sama dia nih? Ketemu. Dia umur datang. Berapa? Umur berapa orang itu? Sekitar 30-an. 30-an? Iya. Oke, lanjut. Setelah dipanggil, dia lama mau ke rumahnya teman saya, dia lama. Lama baru datang? Lama, saya tunggu sampai kesal di rumah itu. Berapa jam kira-kira? Kira-kira 3 jam. Oh, oke. Setelah itu datang. Dia datang sama ayahnya pakai kacamata hitam. Sama siapa? Sama ayahnya? Sama ayahnya. Oke. Karena kan agak songong gitu. Agak songong orangnya. Dia datang sama saya tidak minta tidak meminta maaf. Malah dia kalau ditanyakan dalil-dalil yang tidak karuan gitu. Oh, dia membawa dalil-dalil. Ya, iya. Agama. Seperti apa yang Bapak ingat? Ya saya tidak seperti nggak paham. Cuma kalau ayahnya pelaku ini, kalau ini biasa kalau seorang laki-laki mempunyai istri 4 ini soal ya biasa. Gitu. Ya. Saya jawab, iya kalau kecuali ada walinya, nggak apa-apa. Kalau tidak walinya kan anak orang bisa, kalau dikawin siri itu 5 menit aja sudah hilang kalau ditalakan. Saya gitu. Terus dia bilang apa? Dia tidak bilang apa setelah saya begitu kan. Jadi ini obrolan nih berapa lama terjadi antara bapak dia dan bapaknya dia? Setengah jam. Setengah jam? Iya. Isinya apa? Nggak ada apa-apa dong? Dia terus ngelak-ngelak gitu. Sembarangan dia omongkan. Ribut? Ribut. Suara tinggi? Iya dia. Dia suara tinggi? Iya. Bapak suara? Saya tidak keras. Nggak keras? Cuma saya kalau gitu saya menempuh jalur hukum. Saya gitu. Oh, Bapak ngomong tegas aja. Kalau gitu saya tempuh jalur hukum. Terus dia bilang apa? Iya, nggak apa-apa. Oh, gitu. Oh, kayak menantang balik. Oke. Iya, nggak apa-apa. Oke, gitu. Kemudian? Setelah itu besoknya saya ngajak saudara saya itu ke laporan ke Polres Lumajang gitu. Oke. Besoknya dia langsung ke rumah sama bapaknya itu. Kenapa? Karena dia takut. Takut? Karena ada laporan? Ada laporan. Karena laporan itu hukumnya, dia tidak tahu hukum. Oke. Tidak tahunya dia hanya tahunya hukum Islam gitu. Oke. Nanti kita mau ngobrol juga sama Bapak dari Komnas. Komnas KPAI ya? Anak ya? Biar bisa tahu juga hukumnya ya. Terus pas dia ke rumah setelah Bapak laporin, ngobrolnya apa? Dia minta cabut laporan saya. Dengan? Dia ingin kamu minta apapun. Saya di apapun. Dia pasrah lah begitu. Oh, yang penting cabut laporan. Yang penting cabut laporannya. Kemudian Bapak jawab apa? Saya tidak mau. Sampai kapanpun saya tidak akan mau gitu. Saya tidak terima kalau anak saya digitukan. Dia ada minta maaf nggak waktu datang? Ya minta maaf. Minta maaf. Oh, yang pertama tidak? Pertama tidak. Yang setelah dilaporkan baru dia minta maaf. Kalau saya gitu bilang. Kalau kan sama orangnya saya maafin gitu. Saya yang kuasa aja dimaafin. Tapi kalau jalur hukum saya
terus berjalan saya gitu. Oke, berarti sekarang laporan udah masuk ya? Sudah. Udah ngobrol sama ibu, istri? Sudah. Ibu gimana? Ya ibunya ya bisanya ya Nangis? nangis terus gitu. Ya, Bapak juga tambah sedih ya? Iya. Bapak udah ngobrol sama PL belum? Masalah ini? Dari awal? Udah ngobrol? Berdua? Sama Anak? sudah. Sudah? Masih bingung? Ini kalau dari tadi saya ngobrol bingung ini dia, Pak. Bingung? Bingung. Tapi memang anak Bapak karakternya memang sepolos itu? Iya. Saya tanyanya dia bingung gitu. Dia bingung? Bapak, Iya. Bapak ini nggak? Marah nggak? Marah? Nggak pernah marah. Sampai waktu pas kejadian tahu segala macem Nggak pagi, marah, nggak marah. Saya nggak mau tangan saya sampai gitu. Mukul anak mukul gitu. Anak. Nggak mau saya. Marah suara kenceng? Ya, hanya kenceng aja. Nah, itu ya saya kayak gitu, marah kenceng. Setelah itu saya merenung diri. Ya Allah, gitu. Oh, lembut hatinya ya. Ya marah paling di suara Iya. aja ya. Pel, Bapak ini udah ngobrol sama kamu masalah ini? Udah. Iya, Udah ditanyain sama Bapak? Iya. Udah. Bapak nggak pernah mukul katanya, marah gitu? Nggak pernah, emang nggak pernah. Meskipun ibu nggak pernah dulu kecil emang nggak pernah dipukul. Nggak pernah. Iya, nggak gitu. pakai kekerasan. Kamu lihat Bapak sampai nangis, sampai sedih kayak gini, apa yang kamu pikirkan? Ya, menyesal. Gitu. Menyesal. Iya. Kamu merasa bersalah? Iya, merasa bersalah banget. Apa yang kamu rasa kamu salah? Ya, udah ngelakuin itu. Udah mau nikah sama. Sama orang itu? Iya, Harusnya nggak begitu. iya. Nah, kalau kamu lihat Bapak gitu nangis, kamu nggak sedih? Lihat Ibu nangis, kamu nggak sedih? Ya, sedih. Sedih. Kalau Bapak ngelihat diri Bapak sebagai orang tua, Bapak ngerasa ada kurang, ada salahnya di mana? Ya, menurut saya gagal menjadi orang tua yang baik itu. Paham saya. Saya sama ibunya, ya itu kan pikiran saya. Saya gagal menjadi orang tua yang baik. Itu. Besar rasa sayang Bapak sama anak-anak ya? Iya. Saya kalau sama anak tidak pilih kasih gitu. Sama-sama saya sayang gitu. Bapak kerja apa, mohon maaf? Tani, ya ikut buruh orang gitu. Oh, tani buruh ya? Iya. Bapak kalau pergi kerja gitu, motivasinya apa? Untuk keluarga gitu. Keluarga. Nomor satu siapa, Pak? Ya utama ya istri sama anak gitu. Istri sama anak ya. Dengan kondisi kayak gini, berasa semua kerja keras tuh kayak jadi kok Hampa, jadi hampa. Paham saya. Kecewanya luar biasa ya. Iya. Tapi saya tidak pernah mengungkapkan yang gitu. Saya pendam saja gitu. Iya. Sekarang udah nggak kuat mendemnya. Iya. Nah, Bapak kalau ingat orang ini ya, keselnya tuh Ya, pasti marah. marah ya. Marah. Iya. Tapi saya tidak berani sampai tangan saya mengotori gitu. Oke. Biar hukumlah saja yang memproses. Ada keinginan ya Iya. untuk Ya, Cuman- namanya orang tua anaknya digituin. Pasti ada kesal, marah pasti ada. Cuma Pastilah, Pak. Iya. saya kalau jadi bapak mungkin saya udah main fisik ya. Saya tidak mau kalau tangan saya mengotori sampai memukul dia. Iya. Biarlah hukum aja yang berjalan. Dengan adanya hal ini, apa yang pesan yang ingin Bapak sampaikan ke anak Bapak? Setelah kejadian ini, mungkin ini pelajaran bagi anak saya. Lebih baik, semakin lebih baik gitu. Itu satu hal. Iya. Tidak sampai terulang lagi. Gitu. Kamu mengalami trauma dari kejadian ini cukup berat nggak, Pak? Berat ya? Berat nggak kalau Bapak lihat traumanya? Berat. Mungkin? Berat. ya? Berat. Sekarang usianya berapa? 17. Udah 17. Pas nikah itu?
16. 16 ya. Oke, ini agak berat juga ya kalau kita lihat kondisi psikologinya juga agak bingung ya Pak ya. Iya, bingung. Oh. Yang 2 anak yang lagi di pesantren tempat lain gimana? Ya, saya sempat ke sana. Ngecek? Iya, sama ibunya. Cewek cowok? Cewek. Cewek-cewek juga? Iya. TBB aja? Saya suruh pulang. Suruh pulang juga? Sama gurunya tidak boleh, biar saya yang jaga gitu. Oh, dia jamin? Iya. Bapak percaya? Iya. Oh, karena khawatir ya? Iya. Jadi saya, ya 1 minggu yang lalu saya ke sana. 1 minggu yang lalu. Tapi kan saya jaga di sini. iya, tapi kan gini ya Pak ya, nggak semua pesantren begitu ya. Ini kita juga harus clear. Ini kan kita bicara oknum ya. Cuma sering banget saya dengar banyak isu-isu kasus-kasus di pesantren di mana oknum-oknum ini akhirnya merusak image daripada pesantren yang baik itu. Iya. Ya wis, kita panggil Bapak ini. Daniel. Oke, Pak Daniel dari Komnas KPAI ya. Ya, Jadi awal mulanya kenapa bisa Bapak akhirnya ikut masuk ke dalam kasus ini? karena bapaknya ini sama keluarganya minta tolong pada saya. Oke. Kalau minta tolong jangan ke rumahnya, nanti saya dipikir cari-cari masalah atau kasus. Coba suruh datang sini. Oke. Akhirnya datang ke kantor, saya tanya 4 mata, karena bagaimanapun ini anak kan sudah umur di atas 15. Perasaan malu itu ada toh. Iya. Akhirnya saja ngomong 4 mata. Di situ saya lihat, oh kamu jangan nambahi, jangan ngurangi. Permasalahannya apa? Apa kamu memang betul-betul ada pernikahan? Iya. Pernikahan apa? Siri. Terus yang nikahkan siapa? Ya. Terus saksinya siapa? Nggak ada. Akhirnya kalau kamu umur berapa? Tapi sudah disetujui. Ya sudah. Akhirnya saya sudah dengan persetubuhan itu saya sudah menyangkut. Ini kalau pernikahan siri tanpa orang tua kan tidak sah. Akhirnya meskipun sah, tapi kalau orang tuanya ada sah, nanti orang tuanya saya tuntut. Saya bilang gitu. Akhirnya sudah Pak masuk ini. Masuk apa? Sudah pidana. Nah, di perlindungan anak bersetubuh pada anak di bawah umur pidana. Pasal berapa? 81. 81. Ya. Berapa lama? Kalau apa? Maksimal. Maksimalnya 15 tahun. Tapi karena ini Eri ini sebagai tokoh masyarakat, seorang guru ngaji atau guru agama, itu ditambah 1/3. Jadi nanti permohonan saya harus hukuman seumur hidup. Hah? Harus seumuran hidup. Oh, bisa nambah sampai ke seumur hidup Bisa gitu. seumur hidup. Kalau ada profesi itu. Ya, Oh, makanya yang punya profesi harus lebih hati-hati tuh. hati-hati. Oke. Nah, Bapak melihat kasus ini, menurut Bapak apa hal yang perlu diambil pelajaran dari masalah seperti ini? Kalau orang-orang itu memang kita libas. Iya, Jangan sampai coba-coba mempermainkan untuk anak. Iya. Ini kan hanya dia itu merasa saya loh orang tokoh agama. Seenaknya dewe. Nah, akhirnya menikah dengan orang ini dengan iming-iming ini, kamu tak seneng no nanti ini. Nah, terus akhirnya menikahnya tanpa Iya. orang tua. Tanpa orang tua. Ya, Iya. apalagi ini anak-anak. Iya. Wong yang sudah masih nona aja, meskipun nikah siri tidak boleh. Iya. Ini masih nona, meskipun umur 18, 19, nikah siri tidak boleh. Iya. Kecuali nikah siri itu kalau orang saling janda. Iya, iya. Nah, ini berarti ini sudah melecehkan agama ini. Iya. Apalagi dia sebagai tokoh masyarakat di sana, sebagai pengurus. Iya, maksud saya kalau satu nggak ketahuan, ya dia bisa aja nih. Dugaan saya, ini ada korban-korban lagi. Kemarin, saya setelah sama bapaknya, sama itu datang ke Polres, menanyakan sampai sejauh mana kepada penyidik. Akhirnya hari ini mau digelar. Digelar perkara, mau menaikkan Ke status? ke status tersangka. Berarti belum ditahan sampai hari ini? Sekarang sudah dia tersangka, dipanggil 2 kali, masih mangkir. Nah, kalau sudah mangkir 2 kali, nanti saya minta kepada polisi ya tangkap paksa. Iya, ada kemungkinan nggak bakal lari orangnya, Pak? Kalau menurut Bapak lihat. Kayaknya ini mau lari nih. Makanya dari Polres, saya minta nanti mungkin dari Polda, minta tolong kepada Kapolres, cepat-cepat ditangkap. Kalau tidak tangkap, dia melarikan diri sampai sejauh mana.
Nanti ya kalau nggak ada korban lagi, sebab ini dugaan saya ada korban-korban lagi. Iya, cuma belum ketahuan. Belum ketahuan. Ini dugaan ya? Dugaan. Sebab kemarin ada tetangganya, itu SMA, ngomong, saya tuh Om, kemarin itu janjikan, kalau kamu mau tak nikahi, kamu nanti mau dengan seorang kiai atau ustadz, nanti di surga dapat rumah berlapis emas. Nah sekarang anak-anak itu kan di pikirannya, otaknya dicuci-cuci, nah untung dia nggak mau. Nah ini tetangganya sendiri. Makanya ini kayaknya bukan satu orang atau dua orang. Makanya dengan saya hadir ke sini nih, saya terima kasih kepada tim dari Mas Denny Sumargo ini, biar nanti itu kejadian-kejadian ini tidak tertutup. Sebab kasihan loh korban-korban. Iya. Banyak kasihan. Kemarin itu anak umur 14 tahun. Kemarin saya mendampingi di Kabupaten Pasuruan. Itu dipersulit. Akhirnya saya minta pada Polres tangkap. Akhirnya kalau enggak tangkap akan saya tangkap sendiri. Harus ada yang dampingi. Harus ada berani itu. Makasih Makanya bapak-bapak ini jangan takut. Kemarin kan ada mau disuruh nyabut. Jangan cabut. Kalau nanti saya mencabut, saya minta tuntut. Makanya bapak ini sampai sekarang pun tetap, dan lagi predator seperti itu harus dilibas. Iya. Bapak kalau ngelihat pas ngobrol, tadi saya ngobrol ya Pak ya, jujur saya agak ngelihat kayak, wah ini anak kok kosong banget. Trauma gitu. berat ini. Saya umpama ketemu sama saya mau belikan psikisnya 4 bulan, 6 bulan belum boleh. Karena ingatannya dia itu, waduh sangat tajam. Makanya ke rumah mbahnya sudah takut. Lah, makanya bapaknya, ibunya, jangan sampai anak itu diam. Ajak omong, ajak jalan ke pasar. Ayo ke pasar. Ayo mau beli apa, mau beli apa. Jangan sampai takut aku. Kalau nanti kalau dia kuat. Kalau nggak kuat sampai bunuh diri. Terus melarikan diri jadi apa? Makanya saya suruh orang tua sama keluarga ajak ngomong. Jangan ditanya lagi, kok iso nak kamu dulu sampai berbuat gini, kok iso? Jangan. Sudah diam. Cukup. Jangan sampai borok itu dilukai lagi. Karena kayak melihat kondisinya ini, PL ini ya 5 bulan, 6 bulan nggak boleh. Bisa setahun nggak boleh. Iya. Karena prediksinya sangat parah. Iya. Saya juga tadi sebenarnya pas ngundang, saya juga nggak mau sebenarnya nanya-nanya dia. Karena saya tahu ini anak kayaknya punya trauma yang gede. Cuma kalau kita nggak tanya, penonton juga nggak akan paham nih kondisi psikologi anak ini. Dia nggak bisa lihat. Jadi saya mohon maaf sekali lagi Pak ya. Saya pribadi mohon maaf. Dan saya pikir cukup sih. Jadi biar nanti Bapak Daniel tolong dibantu. Terima kasih banyak juga Pak sama kerja kerasnya. Sama terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan dari Bapak buat yang di sana yang nontonnya atau bagaimana buat kita tutup ini Pak. Ya memang itu memang harus dihukum seberat-beratnya karena dia bukan hanya satu ini, mungkin 2 atau 3. Memang sudah saya anggap predator ini. Kasihan nanti yang ya sudah yang punya agama seperti Pak Kiai yang punya pondok dengan kejadiannya yang begini itu sudah mencoreng. Sudah mencoreng agama. Dia sudah wah laknat lah kalau dalam agama. Iya, cuma kan maksudnya orang yang ada di dalam pengurus itu kan maksudnya harusnya lebih keras lagi terhadap oknum yang ada kan. Betul. Makanya ini sudah nggak usah ditaruh di luar. Ya memang harus dikurung hukum seberat-beratnya. Jangan sampai ada yang terulang lagi. Cukup ya. Dan lagi saya minta Pemda Lumajang ikutlah membantu korban-korban anak ini. Ini ayo tolong. Jangan tolong kasih uang, jangan tolong. Tapi mari kita bangun lagi psikisnya anak itu. Iya. Ini kan anggaplah ditangkap. Ya. Penjara. Sudah cukup mengobati semuanya? Enggak cukup. Cukup ya. Tapi kalau sampai akhirnya kasusnya hilang, tidak tertangkap orangnya atau nggak tahu lah entah bagaimana jalan ceritanya bagaimana ya Pak. Itu ya harus ya jangan lolos hari ini. Aparat penegak hukum di Lumajang saya mohon jangan sampai lolos. Kalau lolos ini mencoreng ya termasuk Pemda. Nah ini kasusnya anak. Anak itu harus dilindungi. Kalau melindungi anak kan bela negara. Kalau dari Komnas Perlindungan Anak seperti saya kan memang terkenalnya Pak Daniel LPA. Makanya di sana siapa Pak Daniel LPA dan ya sudah tahu dia. Ini lagi nanti ada lagi. Habib di Probolinggo. Ini sudah saya tadi malam Pak di Polda penyidik-penyidik suruh datang sebentar lagi. Cuma sering ya Pak ya, maksudnya maaf ya, tidak semua oknum. Ya tokoh-tokoh agama yang menjadi oknum
Sedangkan ini yang saya paling sayangkan adalah orang-orang yang akhirnya terdoktrin dengan penyesatan-penyesatan yang dilakukan oknum-oknum ini gitu loh. Itu biasanya terjadi karena kurangnya wawasan apa gimana gitu Pak ya? Karena memang kurang dia itu kan instan. Kalau kiai-kiai dulu, pondok-pondok dulu kan memang orangnya betul-betul ngaji ya. Iya. Kalau sekarang kan turunan, banyak kan turunan. Biasa kalau sudah turunan beda karena bapaknya dulu seorang ini, ini akhirnya dia. Lah ini kan lulusan dari Timur Tengah kayaknya. Saya dengar-dengar itu. Iya. Nah, makanya merasa dia paling benar. Nah, segala sesuatu kayaknya surga tak kunci. Kan gitu. Iya, cuma serba salah juga karena kan urusannya urusan agama, keyakinan. Makanya gitu. jangan mempermainkan agama. Saya setelah datang ke Mas Denny Sumargo ini, wah jangan coba-coba agama dipakai untuk menyesatkan umat termasuk anak-anak. Mari kita sama-sama libas predator anak gitu. Oke, kalau begitu.